Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 50, Melahirkan. Tapi apa yang akan Tigor lakukan setelah ini ya? Pikir Cindy. Apa kamu pernah bertanya apa yang dia inginkan? Belva menggeleng kepala ragu. Ia tidak pernah bertanya apa yang akan dilakukan oleh Tigor setelah semua ini. Aku gak tahu. Rasanya, mungkin dia juga bukan jodohku. Dan, mungkin selama ini perasaanku sama dia juga keliru. Belva menatap kosong dan jauh. Ia mulai mengerti perasaannya sendiri. Kamu gak benar-benar mencintai dia kalau begitu. Komentar Cindy. Mungkin kamu merasa perasaan kamu itu tumbuh karena cuma Tigor yang selalu ada di sisi kamu menemani kamu, tapi soal hati, kamu sebenarnya belum sedalam itu sama dia. Atau mungkin hati aku udah mati kali, terkubur sama Araf. Kekeh Belva, mengasihani perasaannya sendiri. Omong-omong kayaknya nasib percintaan kamu gak pernah mulus ya, Bel. Kamu selalu aja ketemu sama laki-laki yang bermasalah. Mau Araf, Rafin atau Tigor, ada aja skandalnya, kekeh Cindy. Ia senang menyeletuk sesuka hatinya. Belva pun tidak tersinggung. Ia tahu kalau itu memang faktanya. Iya nih, entah kapan dan di belahan bumi mana aku bisa dapatin pasangan yang bener gitu. Belva mengerucutkan bibirnya. Katanya jodoh adalah cerminan diri. Bel, kamu harus banyak ngaca dan bebenah diri dulu kali biar cepat ketemu jodoh yang pas. Gurau Cindy. Belva tertawa lepas. Ya ampun, aku sehina itukah? Belva menggaruk kepala dan mulai berpikir dalam. Tapi ada benarnya juga, aku selama ini ada dalam garis keturunan kiai. Tapi ketaatan, kesolehan, kok gak melekat sama diri aku ya? Selama ini aku sibuk sama urusan dunia aja. Berdoa sajalah, dengan siapapun kamu akan bersama. Semoga takdir itu benar-benar yang terbaik. Entah Rafin yang akan menjadi suami abadimu, atau siapapun itu. Aku selalu berdoa semoga kamu bisa menemukan titik kebahagiaan dalam hidupmu. My best friend. Cindy menyunggingkan senyuman. Hari berlalu begitu cepat. Setiap Belva bertemu dengan Rafin, ia selalu sedikit menyinggung hal yang sama. Hingga 2 bulan kemudian, Rafin kembali mengajak Alana untuk berbincang serius. Ia pun sebenarnya banyak mempertimbangkan ucapan Belva. Apa kamu masih memikirkan masa lalumu? Tanya Rafin. Selama 2 bulan ini, Alana pun sebetulnya rutin konsultasi dan rawat jalan dengan psikiaternya. Keadaan hati dan psikisnya berangsur baik. Ia tidak lagi teringat masa lalu dan sudah lebih bisa mengendalikan hasratnya ketika sedang bergejolak. Mengingat kehamilannya pun semakin membesar. Dan semenjak Belva pindah rumah, Alana jadi jarang berkomunikasi dengan Tigor. Alana tersenyum tipis. Tidak, ia terlihat sangat santai sembari menikmati es krim. Sungguh, Rafin bertanya lagi. Ya, memangnya kenapa? Tumben kamu bertanya hal itu. Alana mulai terheran. Pasalnya semenjak Rafin mengetahui semuanya, ia memang tidak pernah membahas. Lalu, apa fungsinya benda ini? Tanya Rafin yang memperlihatkan ponsel rahasia sang istri. Alana sontak tercenung. Selama beberapa waktu ini ia memang tidak pernah lagi membuka ponselnya itu. Itu, Alana terpaku. Hanya ada satu kontak di dalamnya, yaitu Titan. Rafin menatap serius. Mungkin malam ini waktu yang tepat untuk mendengarkan penjelasan versi Alana. Bisa kamu jelaskan tentang ini semua? Tanya Rafin lagi sembari memperlihatkan foto profil kontak pria bernama Titan yang kini menggunakan foto asli wajahnya. Alana menelan ludah dengan berat. Napasnya mendadak naik turun dengan berat. Tidak usah takut, aku siap mendengarkan ceritamu, lanjut Rafin. Alana menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya. Maaf. Aku tidak jujur soal itu sejak awal. Tapi aku berani bersumpah kalau aku sudah tidak ada perasaan apa-apa lagi dengan dia, Raf. Aku dan Titan memang sempat bertemu baru-baru ini karena aku cukup kaget setelah tahu ternyata dia manajer Belva dan dia mencintai Belva. Malam itu aku bertukar nomor ponsel dengan dia karena aku kasihan melihat dia yang terus mencemaskan keadaan istri mudamu. Dan
Komunikasi kita selama ini hanya sebatas memberi kabar tentang Belva. Sungguh, aku bersumpah. Raf, Alana menjelaskan dengan lugas dan bersungut-sungut. Yang ia paparkan memang benar. Raffin pun percaya dengan itu. Lalu apakah kamu pernah bertemu dengannya sebelum kita menikah? Di Australia, tanya Raffin menyelidik. Alana sempat terdiam, tapi saat ini tak ada yang bisa ia lakukan selain harus jujur. Iya, aku bertemu dengan dia di sana. Tapi, kami tidak melakukan apa-apa dan hanya minum biasa. Jawab Alana. Raffin pun tentu percaya mendengarnya. Minum biasa dan berakhir di kamar. Kah? Cecar Raffin. Alana mendadak semakin gugup. Apa maksud kamu? Kenapa kamu bertanya sejauh itu? Karena aku sudah tahu ceritanya. Hanya tinggal mendengar dari versimu saja. Seru Raffin menatap dengan serius dan tajam. Alana resah sekali. Adrenalinnya seperti terpacu dengan cepat. Menciptakan kontraksi dalam perutnya. Au, Alana memekik saat perutnya mendadak terasa nyeri. Raffin yang sedang serius menjadi panik saat melihat Alana meraung kesakitan. Sontak ia teringat bahwa dalam beberapa hari ini, Alana memang akan melahirkan. Sakit sekali, Mas. Alana semakin kesakitan. Ada cairan yang mengalir dari bagian inti tubuhnya. Raffin cepat-cepat membawa Alana ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Alana segera diberikan tindakan dan dokter pun memberitahu kalau ketuban Alana sudah pecah dan harus segera dilakukan operasi persalinan. Raffin hanya mematuhi arahan dokter saja. Dalam keadaan gelisah menanti sang istri melahirkan, Raffin cemas sendiri. Kalau orang lain harusnya bisa mengabarkan sanak keluarga dan orang tua untuk memberitahu kabar bahagia itu. Tetapi tidak untuk Raffin dalam pernikahannya yang tersembunyi ini. Dia tidak mungkin mengabarkan keluarganya. Jadilah, dia hanya mengabarkan berita ini pada Belva, perempuan satu-satunya yang mengetahui keadaan Raffin. Namun, saat itu Belva tidak bisa menemani Raffin di rumah sakit karena sedang berada di luar kota. Beberapa jam kemudian, dokter mengabarkan kalau operasi berjalan lancar. Anak mereka lahir dengan selamat. Bayinya perempuan. Raffin tak henti mengucapkan syukur. Kemudian ia menuju ruangan bayi untuk melihat anaknya. Dari arah lain, terlihat seorang pria parubaya menyipitkan mata dan memperhatikan lekat-lekat ke arah Raffin yang sedang menggendong bayi. Itu kan, Ravindra Mahesa, putra tunggalnya Pak Givari Mahesa. Jadi, dia sudah punya anak. Gumam seorang pria parubaya yang mengenakan seragam coklat-coklat khas pegawai negeri sipil. Kemudian ia berjalan mengikuti Raffin yang sedang diantar oleh suster menuju ruang pemulihan pasca bersalin. Apa istrinya Raffin sudah melahirkan? Tapi kan kalau tidak salah mereka baru menikah sekitar 7 bulan yang lalu. Apa bayinya prematur? Tapi kalau prematur gak mungkin ada di ruangan bayi-bayi yang terlahir normal dan sehat. Pria parubaya itu masih bergumam sendirian. Ia hanya mengetahui kalau istri Raffin hanyalah Belva dan mereka baru menikah sekitar 7 bulan yang lalu. Meskipun ia sendiri tidak menghadiri acara pernikahan tersebut karena satu dan lain hal. Jadilah, ia tidak mengetahui bagaimana wajah istri sah Raffin di mata keluarga besar. Kemudian pria berseragam itu terus mengikuti Raffin hingga ia sempat mengintip di balik pintu ruangan itu. Ia melebarkan mata saat melihat Raffin memberikan bayi itu pada seorang wanita yang ia kira adalah Belva. Wah, memang benar, Raffin dan istrinya sudah punya bayi. Kalau gitu aku mau ucapin selamat deh sama Pak Givari. Pria parubaya itu langsung bergegas dan merogoh ponselnya. Ia menuju kafe rumah sakit dan menelepon seseorang yang sangat akrab dengannya. Tak lama sambungan telepon pun terhubung. Halo, Pak Givari. Wah, gimana nih kabarnya? Sapa pria parubaya itu. Alhamdulillah saya baik. Gimana sama Pak Burhan? Dimutasi ke daerah Bali enak tidak? Ujar Givari di seberang panggilan. Ya enaklah di sini. Lebih damai dari Jakarta. Hahaha. Oh ya, dalam waktu dekat ini kamu pasti kesini kan? Tanya Burhan. Belum tahu. Baru 2 minggu lalu aku dari sana. Menjenguk anak dan menantu. Memangnya ada apa? Tanya Givari. Oh, kirain mau cepat-cepat ke sini lagi dan tengok cucumu. Selamat ya, akhirnya kamu akan menjadi kakek. Ucap Burhan. Bukannya senang. Justru senyum di wajah Givari malah memudar total. Maksudmu gimana, Burhan? Tanya Givari mendadak tercengang.
Itu loh, saya ketemu Rafin di rumah sakit. Istrinya baru saja melahirkan. Tadinya saya mau menyapa dia, tapi tidak enak karena takut dia tidak mengenali saya. Jadi saya mending langsung hubungi kamu saja. Burhan asik menjelaskan. Padahal ia tidak tahu bagaimana kenyataannya. Givari masih termangu di sana, mencerna ucapan dari rekannya itu. Melahirkan, tapi Rafin dan Belva tidak memberi kabar apa-apa. Dan 2 minggu lalu saat terakhir aku ke sana, Belva kan tidak sedang hamil. Givari membatin. Halo, Givari, kamu masih di sana? Tanya Burhan. Iya, terima kasih informasinya, Burhan. Givari mendadak gugup dan resah. Sampean ini gimana? Menantu lahiran memangnya tidak dikasih tahu? Atau mereka sengaja mau memberikan kejutan ya? Kata Burhan yang bingung sendiri. Mungkin begitu, ucap Givari lemah. Ya sudah, pokoknya selamat ya. Setelah perbincangan itu, Givari mendadak kembali merasakan nyeri di bagian dadanya. Ia meremas dada yang terasa sangat sesak. Pria tua itu bahkan tak kuat menopang tubuhnya saat berdiri. Astagfirullah, Om Givari. Seorang pria tampan yang lengkap dengan setelan pakaian kokohnya langsung berlari ke arah Givari yang kesakitan memegangi dada di teras rumah. Pria itu langsung menolong Givari yang dibantu 2 orang pelayan untuk membaringkannya di tempat tidur. Setelah itu memberikan obat dan beberapa saat kemudian Givari tampak sudah lebih baik. Terima kasih, Nak Rizwan. Givari menatap lemah dengan suara lirih. Om kenapa tiba-tiba jadi begini? Apa Om kecapean ya? Tanya pria tampan bernama Rizwan itu. Givari masih terlihat mengatur napas. Kemudian berkata, Rizwan, bantu Om persiapkan penerbangan ke Bali besok ya. Rizwan menautkan kedua alis tebalnya. Mendadak sekali. Om, memangnya ada apa? Om minta kamu besok temani Om ke Bali. Menemui sepupumu Rafin dan istrinya. Ucap Givari. Rizwan terdiam. Tentu saja ia tidak bisa menolak perintah Givari yang merupakan adik kandung dari ayahnya itu. Rizwan sebetulnya baru saja tiba di Indonesia setelah menempuh pendidikan S3 di Kairo. Usianya sama dengan Rafin, namun bedanya ia masih single. Ya sudah, kalau begitu aku mau hubungi Rafin dulu. Rizwan hendak merogoh ponselnya dan menghubungi Rafin. Namun, dengan cepat Givari menahannya. Jangan. Tidak usah memberitahu kedatangan kita ke sana, seru Givari. Rizwan termangu, semakin dibuat terheran dengan sikap pamannya itu. Tetapi ia tidak mau banyak berkomentar dan mengikuti saja arahan dari Givari. Baik, Om, Rizwan setuju. Meskipun ia belum dijelaskan sepenuhnya oleh Givari apa alasan kepergiannya secara mendadak untuk menemui Rafin.